ada dua fi-nya. Hatta ma taj'alu fi fimra'atika, hingga apa yang kamu lakukan pada mulut istrimu. Artinya kita ngasih makan istri itu kalau niatnya mencari ridho Allah, dapat pahala juga kan soal. Jadi kasih sedekah sama istri, kasih makan, beli bakso, beli apa, niat tabtaghi wajah Allah, dapat pahala kan soal. Ini anunya ya, kaidahnya. Kaidah ini kalau di dalam kitab sekarang anak-anak itu termasuk usulul fikih, padahal enggak. Usul fikih itu pokok pangkal itu pokoknya. Kaidah itu yang batangnya ke sana, kemudian ada ranting itu puruknya, cabangnya. Ada puruknya termasuk bab wudu. Jadi ini satu hadis atau satu kaidah bisa untuk mengetahui berbagai macam masalah ibadah. Wajib enggak haji itu niat? Ya wajib, karena haji termasuk amal, puasa termasuk amal. Dalilnya cukup innamal a'malu binniyat, atau kaidahnya al umuru bimaqasidiha. Jadi setiap nanti ada permasalahan, Bapak bisa berpikir ini termasuk amal bukan? Kalau termasuk amal harus niat apa enggak? Tetapi juga ada tujuan niat itu nanti. Di sini al-awwal yang pertama mengenai dasarnya. Banyak banget. Yang satu adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha amratin yang fa hijratuhu. Ini enggak disebutkan semua hadisnya. Untung gurunya apal, kalau enggak bingung ya muridnya. Sombong. Enggak sombong ngasih tahu. Jadi sahih masyhur, bahkan mutawatir itu. Mutawatir itu hadis yang hampir derajatnya itu di bawah sekali Al-Qur'anul Karim. Mutawatir itu. Soalnya marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Jadi hadis mutawatir itu marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak yang enggak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Gitu. Yang herannya hadis yang terkenal ini Imam Malik dalam kitab Muwatta enggak menyebutkan hadis itu. Tapi cuman al-a'malu binniyah. Itu karena mungkin faktor ya karena kita beda-beda tempatnya jauh umpamanya. Ada yang dengar hadis itu, ada yang enggak gitu. Dan seseorang menulis itu seharus dasar keyakinan. Jadi Imam Malik bukan mengingkari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal tapi yang dia dengar bukan itu gitu. Tetapi kemudian kan sudah ada Imam Bukhari itu. Makanya saya heran ada berita bahwa ada orang hafal hadis 7 juta. Ini geblek ini. Imam Bukhari aja 400.000 itu masih diseleksi itu. Ada orang hafal hadis 7 juta katanya. Itu coba secara dibikin secara matematis atau secara istilahnya itu statistik. Berapa menit Nabi Muhammad harus ngomong? Dibagi 23 tahun 7 juta. Jadi setiap jamnya berapa ngomong terus hadis terus, berarti itu 7 juta itu yang dia hafal, belum yang dia belum hafal itu kan mestinya lebih banyak ya. Ini nggak mungkin, jadi udah jelas itu hoak itu, khurafat. Saya nggak nyebutin siapa mereka itu, tapi aneh aja itu. Akhrajahu al-a'immatu as-sittatu, dikeluarkan oleh 6 imam, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Itu imam-imam ahli hadis itu. Wal ajabu anna Malikan lam yukhrijhu fil Muwatta. Imam Malik gak mengeluarkan hadis ini dalam kitab Muwatta. Wa akhrajahu Ibnu Hasan fi Sunani min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Daraqutni bi Gharaib Malik, dalam kitab Gharaib Malik. Gharaib Malik itu keanehan-keanehannya hadisnya Imam Malik gitu kitabnya.
Wa Abu Nu'aim ada yang baca fil hilyah, ada yang baca fil khulliyah dalam kitab al-Khulliyah. Min hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa Ibnu Asakir fi amalihi min hadis Anas radhiyallahu anhum. Kulluhum bilabdin wahid, semuanya dengan satu redaksi. Labdin di sini redaksi maksudnya. Sebab kalau lafaz secara bahasa Arab kan sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya lafaz itu bisa satu, bisa dua, bisa banyak disebut lafaz. Wa indal Baihaqi fi sunani min hadis Anasin la amala liman la niyatalah. Enggak ada amal bagi orang yang enggak ada niat. Nah, tetapi kemudian ada takhrij, ya. Takhrij itu artinya memahami hadis, itu ada ilmu yang namanya takhrij. Itu termasuk dibahas juga tentang yang mujmal itu. Jadi sesuatu yang muqaddar itu hukumnya mujmal masih. Jadi kalau innamal a'malu binniyat itu muqaddar khobarnya, sebab yang jadi mubtada itu al-a'malu binniyah itu jar majrur mu'allaq ta'alluq muta'alliqun bimahdzufin takdiruhu macam-macam. Kalau berkaitan dengan ada atau tidaknya seseorang, umpamanya Zaidun indaka, Zaidun maujudun indaka, atau Zaidun mustaqirrun indaka, gitu. Jadi wa akhbaru bidzarfi nabiar pijar nawi nama nakainin awistaqar. Kalau di dalam alfiyahnya itu nawina mana kainin awistaqar, kainun indaka gitu. Nah, tetapi kalau untuk amal mengenai sah atau tidak itu, makanya muqaddarnya itu jadi istilahnya itu masih mujmal, bisa ini bisa itu. Makanya Imam Malik bilang innamal amalu takmulu binniyah, sempurna dengan niat. Kemudian kalau Imam Syafi'i innamal amalu tasihhu binniyah. Kenapa? Ya karena niat tadi seperti yang saya katakan dari awal, nggak ada secara dalil yang otentik di Al-Quran, dalil yang betul-betul bisa kita verifikasi, bisa kita lihat bahwa ada harus niat itu. Cuman secara umum itu pun nggak berkaitan dengan amal. Yang umpamanya la junaha alaikum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, itu untuk umum gitu. Jadi makanya kemudian disebut itu tadi tentang wajib enggaknya. Hebatnya mereka itu ya. Imam Malik bilang bahwa wudu tidak harus tartib, karena memang dalilnya idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu enggak ada yang menunjukkan tartib, sebab pakai wawu atopnya. Sedangkan wawu kan fa'tib biwawin sabiqan aw lahiqa fil hukmi aw musahiban muwafiqa. Jadi kalau atopnya pakai wawu itu enggak berurutan. Ja'a Zaidun wa Bakrun, bisa Bakar duluan, bisa Zaid duluan, bisa bareng-bareng. Tetapi kalau pakai fa baru tartib ittisali, kalau pakai summa tartib infisali. Wal fa'u lil tartibi bittisali wa summa lit tartibi binfisali itu. Jadi kalau ja'a Zaidun fa Bakrun, pasti Zaid dulu yang datang, baru kemudian Bakar. Kalau summa biasanya ada infisal. Tazawwaja Bakrun summa wulidalahu. Bakar menikah kemudian punya anak. Itu bukan selang sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, tergantung ya. Soalnya lama sebentar itu juga nisbi, relatif. Sehari lama enggak Kang? Sehari? Hah? Lama ya? 2 jam? Lama juga ya. 2 jam lagi ente akan dibunuh dia kesuki. Sebentar apa lama itu? Ayo, tergantung ya. Mau berangkat jalan-jalan, tunggu sebentar saya mau buang air besar, ditungguin setengah hari, lama banget itu ya, sama dengan 7 bulan. Tapi kalau mau nikah lagi seminggu,
seminggu lagi, perasaan lama banget itu, pengen cepat-cepat itu ya. Tapi kalau mau dieksekusi umpamanya, sehari lagi, aduh besok saya. Jadi tergantung, relatif. Jadi hal-hal yang relatif semacam itu kan, jadi jeda itu ada jedanya umpamanya antara sholat yang dijamak itu dengan yang majmu' itu harus berapa jam selingnya atau berapa itu relatif. Makanya di dalam hal yang relatif itu maka timbullah kemudian macam-macam pentakdiran, perkiraan itu. Jadi wajar kalau banyak ikhtilaf. Sebab ada kaidah la yungkarul mukhtalafu fi wa inama yungkaru al-mujma'u alaih. Saya banyak hafal nih kaidah ini, enggak ngapalin karena orangnya cerdas. Jadi begitu. Enggak ada yang muji sendiri, mulut-mulut gua repot gua. Saya enggak tahu tuh kaidah berapa, tapi hafal gitu aja. Kenapa itu tadi yang Imam Malik tuh? Begini, pakai wawu. Faksilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Imam Syafi'i juga pakai dalil itu. Kenapa mewajibkan tartib? Masalahnya faksilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Selamat datang ya waliullah. Entar dulu sebentar. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Wa arjulakum kenapa balik ke sono enggak wa arjulikum gitu. Pertanyaan apa? Kalau masalah tartib saya menerangkan, saya berpendapat sendiri ke anak-anak yang huruf ataf tadi, karena yang situ adalah kalimat fi'il, jadi saya jelaskan karena fi'il itu muhtarin di zaman. Kalau isim kan jazidun wa fakrun adalah isim tidak ada zaman. Kalau yang saya jelaskan seperti itu benar ya? Yang ja'a zaidun Isim. Isim itu kan nggak ada zamannya ya. Kalau itu kan ada urutannya karena menggunakan kalimat fi'il. Iya, tapi begini. Kan nggak bisa dibarengkan. Kulu wasrobu kan nggak mungkin makan sama minum bareng gitu kan Pak. Iya betul. Jadi kalau kulu wasrobu itu makan dulu baru minum. Kenapa? Biasanya umumnya orang kalau makan tuh suka keseretan ya. Jangan minum dulu udah kenyang baru makan gitu. Terus kalau ja'a zaidun wa bakrun itu zaid dan bakarnya. Ja'anya tetap fi'il madhi, itu jumlah fi'liyah juga itu. Jadi ya istilah tartib dan enggak tartib itu adanya pada faedah dari huruf atop itu. Kalau pakai wawu itu mutlaqil jam'i. Jadi cuman Imam Syafi'i bilang faksilu wujakum wa aydiakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Kenapa wa arjulakum? Enggak wa arjulikum. Diatopkan ke sono lagi. Kenapa enggak wamsahu biruusikum taruh di belakang aja? Biar wajib biar bisa kesana kemari. Ini menunjukkan Imam Syafi'i ijtihadnya bahwa ini urutannya harus begitu gitu. Tapi Imam Malik juga nggak salah banget, sebab kadang-kadang ada istilahnya tartib itu, tartib setrum. Jadi umpamanya nih ya, ada listrik di sini, di sakakal sana kan yang nyala kan yang dekat itu dulu ya. Tapi sebetulnya kelihatannya terus bareng, tapi tetap urutan dulu sebetulnya. Cuman saking cepatnya, makanya kalau orang wudu dengan langsung jebur nyelam terus niat wudu itu boleh sah, udah sah. Tetapi ada kiai kampung yang masih terlalu kuper textbook. Saya pernah wudu di masjid itu ada empang terus ada banciknya. Jadi saya wudu itu kaki saya nyelam dulu ke situ. Saya wudu enggak sah. Kenapa? Enggak tartib. Kenapa enggak tartib? Itu kakinya udah kebasuh duluan. Lah bagaimana kalau habis kencing kita wasuh cebok, kan kaki kita udah basah terus wudu, wah kakinya udah basah duluan, itu harus dilapin dulu. Ini terlalu letterlek itu orang nggak paham. Padahal yang namanya niat itu bukan hanya dari awal, Kang. Jadi kita niat sholat Allahu Akbar takbir, niat sholat itu kita kalau mau ruku juga harus niat, mau sujud harus niat ruku, niat sujud. Jadi kalau lagi ngantuk pas
kemudian sujud, enggak sah itu. Ngantuk enggak sah, sebab enggak ada al-qasd. Nah ini yang harus dipahami juga. Jadi setiap kita mau baca Fatihah juga kita harus niat baca Fatihah. Makanya waktu ada orang bersin, Bismillahirrahmanirrahim, Hacis, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh diteruskan Ar-Rahmanir-Rahim. Soalnya apa? Ini niatnya tasmitul atis itu. Yang ini. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin doa untuk bersin. Jadi jangan diterusin Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak, harus diulangin Alhamdulillahirabbil alamin lagi. Jadi sebab niatnya sudah lain yang tasmitul atis itu. Jadi ya begitulah. Makanya penting banyak itu. Jadi ini nanti akan saya baca, ini ada hadisnya satu lagi. Banyak hadisnya tapi pada bisa semua. Ustaz ini yang enggak bisa kali. An Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi. Apa nih bacaannya? Tabtaghi apa itu? Tabtaghi, yang kamu hendaki biha dengan nafkah tadi, wajah Allah, ridha Allah, gampangnya. Muka Allah, masa muka Allah dicari. Illa ujirta, kecuali kamu diberi pahala biha di dalam nafkah tadi. Hatta ma taj'alu fi fimra'atika. Ada dua fi-nya. Hatta ma taj'alu fi fimra'atika, hingga apa yang kamu lakukan pada mulut istrimu. Artinya kita ngasih makan istri itu kalau niatnya mencari ridho Allah dapat pahala juga kan soal. Jadi kasih sedekah sama istri, kasih makan di bakso di apa niat tabtaghi wajah Allah dapat dalam pahala. Satu teks kan. Kadang banyak salah banget ini anunya. Yang salah bukan pengarangnya tetapi yang mau mencetak itu. Suka sosokan jadi orang pinter ngerobahin itu. Ya harus ada yang pinter juga yang bacanya jadi bisa nyalahin gitu. Ya betul ya. Sombong banget ya.